Dalam panasnya pagi kota, seorang pria tua berdiri di samping gerobak gorengannya. Bajunya lusuh, tangannya berbau minyak, dan keringat membasahi dahinya. Setiap hari, ia berdiri di bawah pohon besar, menjual tempe, bakwan, dan tahu isi. Tepat di depan kantor megah yang dibangun di atas tanah peninggalan ayahnya. Tapi tak ada yang tahu itu. Di mata mereka, ia cuma Pak Gorengan. Yang disapa setengah hati. Yang sering ditertawakan karena baju pudar dan gerobak reot. Bahkan ada yang merekamnya diam-diam. Untuk bahan olok-olok di grup kantor. Tapi hari itu berbeda. Karena saat kantor itu menunggak sewa tanah. Dan para manajer panik. Pak Gorengan itu datang. Bukan membawa gorengan. Tapi membawa sertifikat tanah. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di komentar kamu menonton dari kota mana. Dan klik like serta subscribe agar Aca Bercerita bisa terus menyajikan kisah nyata yang menyentuh hati dan membuka mata. Karena ini bukan sekadar cerita tentang gorengan. Tapi tentang harga diri yang disimpan diam-diam. Dan kesombongan yang akhirnya tunduk di hadapan lelaki yang selama ini kalian remehkan. Mari kita mulai kisahnya. Di sudut halaman kantor yang megah, berdiri sebuah gerobak kecil yang mulai usang dimakan cuaca. Catnya mengelupas, rodanya berderit setiap kali didorong, dan kaca etalasenya sudah kusam. Di balik gerobak itu, seorang lelaki tua dengan baju batik pudar dan peci lusuh tengah menggoreng tempe dengan sabar. Asap tipis mengepul dari wajan, membawa aroma gurih yang selalu berhasil menarik perhatian pegawai yang lapar, meskipun hanya sedikit dari mereka yang sudi membeli. Namanya Pak Wiryo. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Wajahnya keriput, tapi matanya tetap jernih. Setiap pagi, ia tiba lebih awal dari satpam kantor, memarkir gerobaknya di bawah pohon trembesi, lalu mulai menyiapkan bahan-bahan dagangan, tahu isi, pisang goreng, bakwan, dan favorit semua orang, cireng isi sambal. Meski gorengannya terkenal enak, para pegawai muda sering menertawakannya diam-diam, bahkan terang-terangan. Pak Wiryo, kapan buka cabang di mal? Mau franchise enggak? Ledek Dimas, pegawai marketing, sambil tertawa bersama teman-temannya. Jangan-jangan Pak Wiryo ini dulu jenderal, terus bangkrut karena judi. Celetuk Rina, staf HRD, menutup hidung seolah mencium bau minyak jelantah. Pak Wiryo hanya tersenyum. Ia tak pernah membalas. Senyum itu selalu sama, tenang, sabar, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di sela tawanya, ia tetap melayani siapapun yang mau membeli, tak peduli dihina atau tidak. Namun, ada satu orang di kantor itu yang selalu menghormati Pak Wiryo. Andra, satpam baru yang baru 3 bulan bekerja. Ia tak hanya membeli gorengan setiap pagi, tapi juga membantu Pak Wiryo membawa galon air untuk mencuci tangan atau sekadar ngobrol saat istirahat. Pak, kenapa nggak buka warung aja? Kan lebih adem, lebih enak. Tanya Andra suatu pagi. Pak Wiryo tertawa kecil. Warung butuh tempat. Andra, di dunia ini, nggak semua orang punya tempat. Ada yang cuma numpang hidup. Andra mengernyit. Ada kesan aneh dalam kata-kata itu. Tapi ia tak menanyakan lebih jauh. Di dalam gedung kantor, suasana sedang panas. Perusahaan tempat Andra bekerja, PT Sentra Niaga Properti, tengah dikejar tenggat bayar sewa lahan ke pemilik tanah. Sudah 3 bulan tertunggak, dan kabarnya, pemilik tanah yang dulu sangat toleran tiba-tiba mengubah sikap. Tidak ada perpanjangan, tidak ada tenggang waktu. Bila tak dibayar segera, kantor harus angkat kaki. Manajer kantor, Pak Budi, mondar-mandir gelisah. Ini nggak main-main. Surat somasi udah masuk. Tapi siapa sih pemilik tanah ini? Dulu katanya dipegang oleh cucu dari kiai siapa gitu. Nggak jelas. Ya, itu dia. Di dokumen lama tertulis atas nama Wiryo Rahman. Tapi nggak pernah muncul orangnya. Jawab salah satu staf legal. Pak Budi mendecak. Kalau pemiliknya kayak hantu gitu, kita bisa diusir sewaktu-waktu. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa setiap kalimat yang mereka ucapkan, tentang sewa, somasi, dan pemilik tanah misterius,
didengar oleh pria tua di luar, yang sedang membungkus cireng dengan daun pisang. Ia tidak menoleh, tidak bicara, tapi matanya menyimpan sesuatu. Keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Dan seperti nasib gorengan yang tak pernah benar-benar dianggap serius, Pak Wiryo tetap berdiri di sana. Lusuh, tertawakan, ditinggalkan. Tapi badai sedang bergerak perlahan di balik awan. Suasana kantor berubah drastis pada Senin pagi itu. Para staf berkumpul di ruang rapat dengan wajah cemas. Pak Budi, sang manajer, berdiri di depan layar proyektor dengan ekspresi tegang, memegang surat bercap resmi. Ini undangan rapat mediasi terakhir dari kuasa hukum pemilik tanah. Kita diwajibkan hadir lusa di kantor notaris. Jika tidak, tanah bisa disita, dan kantor harus dipindahkan dalam waktu 1 minggu, katanya dengan suara parau. Loh Pak, kok keras banget? Dulu pemiliknya baik kok. Masa tiba-tiba jadi galak begini? Tanya Rina, mulai panik. Pak Budi menggeleng. Itulah. Dulu yang urus anaknya, sekarang langsung atas nama pemilik utama. Nggak bisa dihubungi, nggak ada nomor, nggak ada foto. Kita bahkan nggak tahu siapa dia. Dimas berseru, jangan-jangan mafia properti? Wah, kita bisa diusir kapan aja dong. Pak Budi menatap mereka semua. Intinya, kita harus hadir. Kalau bisa, rayu dia supaya kasih waktu. Kalau enggak, kita semua kehilangan pekerjaan. Di luar ruangan, Andra si satpam lewat sambil membawa map ke ruang resepsionis. Ia berhenti sebentar di depan gerobak Pak Wiryo yang sedang menggoreng pisang. Pak, doain ya. Kantor saya lagi ada masalah berat, katanya sambil tersenyum kecut. Pak Wiryo menoleh. Masalah yang kalau dilihat orang luar, kelihatannya sederhana. Tapi sebenarnya rumit ya. Andra mengangguk. Bapak tahu dari mana? Pak Wiryo hanya mengangkat bahu. Kadang saya dengar, kadang saya nebak. Andra tertawa kecil. Kalau saya jadi orang kaya, Pak, saya mau bantu orang-orang kaya Bapak. Kasihan tiap hari berdiri, dilihatin sinis. Pak Wiryo tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya tidak biasa. Ada makna di balik keriput wajahnya. Endra, kamu tahu, yang dikasih senyum paling banyak itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling tahan. Andra mengernyit. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, gerobak Pak Wiryo sudah berasap lagi, dan si bapak sibuk membalik tahu isi. Hari mediasi tiba. Rapat diadakan di kantor notaris yang mewah di pusat kota. Ruangan besar ber-AC itu dipenuhi orang-orang dengan jas dan dasi. Pak Budi dan 2 staf legalnya duduk tegang di sisi kanan meja. Di sisi kiri, kosong, tak ada siapapun. Notaris membuka map dan bicara formal. Kita menunggu pihak pemilik tanah. Beliau tadi konfirmasi hadir. Beberapa menit berlalu. Pak Budi mulai resah. Jangan-jangan mereka batal hadir? Wah, bagus kalau gitu. Pintu ruang rapat terbuka. Semua mata menoleh. Langkah kaki pelan terdengar masuk. Dan yang muncul adalah, loh itu? Bisik Rina kaget. Pak Budi terperangah. Mulutnya terbuka setengah. Matanya nyaris tak percaya. Lelaki tua dengan batik pudar, celana kain sederhana, dan peci lusuh masuk sambil membawa tas selempang kecil. Maaf telat. Saya Wiryo Rahman. Katanya tenang sambil duduk. Pak Wiryo. Seru Pak Budi. Betul. Penjual gorengan depan kantor. Juga pemilik tanah yang kalian sewa. Seisi ruangan terdiam. Pak Wiryo mengeluarkan berkas. Menyerahkannya pada notaris. Ini sertifikat asli. Lengkap dengan surat waris dan dokumen notaris tahun 1998. Saya biarkan kalian bangun kantor karena saya percaya. Kalian akan memperlakukannya dengan baik. Tapi sejak 2 tahun lalu, kalian angkuh mulai lupa diri. Pak Budi terbata. Maaf Pak, kami tidak tahu. Saya tahu, kata Pak Wiryo. Kalian terlalu sibuk menilai orang dari bajunya. Seketika semua terasa sempit. Wajah-wajah yang biasa tertawa melihatnya sekarang membisu.
Pak Wiryo menatap mereka semua. Kalian punya dua pilihan, lunasi sewa dalam seminggu, atau kosongkan lahan. Ini bukan soal uang. Ini soal menghormati orang kecil yang kalian remehkan. Sepulang dari kantor notaris, suasana kantor seakan diliputi kabut. Semua karyawan berjalan pelan, seperti baru pulang dari pemakaman. Rina tidak bisa fokus bekerja, Dimas tidak lagi bercanda, dan Pak Budi lebih banyak mengurung diri di ruangannya. "Pak, beneran Pak Wiryo itu pemilik tanah kita?" tanya Andra pelan saat mengantar kopi ke meja manajer. Pak Budi mengangguk dengan wajah menegang. "Bukan cuma itu, Endra. Dia juga satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Pak Rahman, pemilik awal tanah ini. Ternyata, Pak Wiryo itu anaknya, yang memilih hidup sederhana dan menjauh dari keluarga karena alasan pribadi." Andra mengernyit. "Jadi, selama ini kita melanggar sewa ke bapak itu? Yang tiap pagi kita salipin pas bawa gorengan." Pak Budi menghela napas panjang. "Kita bukan cuma melanggar, kita mempermalukannya, Endra." Di luar, gerobak gorengan Pak Wiryo tetap berdiri seperti biasa. Tapi tidak ada yang berani bercanda seperti dulu. Beberapa karyawan lewat sambil menunduk, bahkan Rina, yang dulu pernah pura-pura muntah karena melihat tangan Pak Wiryo memegang gorengan tanpa sarung tangan, kini justru diam-diam membeli 2 bungkus tahu isi dan meletakkannya di atas meja sambil berbisik, "Maaf ya, Pak." Namun Pak Wiryo tetap tersenyum. Ia melayani semua dengan sikap yang sama seperti kemarin, seakan tidak pernah ada yang berubah. Tapi di balik senyumnya, ada luka lama yang diam-diam mengering. Malam harinya, Pak Wiryo duduk di ruang belakang rumah kontrakannya yang kecil. Di hadapannya ada 2 tumpukan surat, satu dari notaris dan satu lagi dari almarhum ayahnya, yang belum pernah ia buka sejak bertahun-tahun lalu. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya membuka surat dari ayahnya. Tulisan tangan tua itu masih jelas. "Anakku Wiryo, aku tahu kau kecewa karena warisan tidak dibagi seperti yang kau harapkan. Tapi ketahuilah, tanah itu aku simpan atas namamu. Bukan karena kamu yang paling dekat, tapi karena kamu yang paling kuat menjaga makna hidup. Orang bisa jadi besar karena harta, tapi hanya segelintir yang bisa jadi besar justru saat memilih jadi kecil. Maafkan ayah." Pak Wiryo menutup surat itu dengan mata basah. Bukan karena hartanya, tapi karena pengakuan yang selama ini ia cari. Ternyata ada, bahkan sejak lama. Ia hanya terlalu keras menyakiti dirinya sendiri untuk bisa menyadarinya. Keesokan harinya, seluruh staf kantor dikumpulkan di aula kecil lantai dasar. Mereka berdiri dengan gugup, tidak tahu apa yang akan terjadi. Pak Wiryo datang tanpa gerobak hari itu, mengenakan batik yang lebih bersih, rambutnya disisir rapi. Ia naik ke depan aula tanpa pengeras suara, tapi semua telinga tertuju padanya. "Saya kesini bukan untuk menghukum," katanya perlahan. "Saya kesini untuk mengingatkan bahwa siapapun bisa menjadi siapapun. Tapi tidak semua orang bisa menjaga sikap baik pada siapapun." Ia berhenti sebentar, lalu menatap satu persatu wajah yang dulu pernah mencibirnya. "Dulu saya bisa saja bicara, tapi saya ingin tahu, seberapa jauh orang akan menilai saya hanya dari tampilan luar. Dan ternyata, jauh sekali." Beberapa staf mulai menunduk. Bahkan Pak Budi pun mengusap matanya. Pak Wiryo mengeluarkan 1 amplop. "Saya beri kalian waktu 1 minggu. Setelah itu, saya akan putuskan apakah kantor ini boleh tetap berdiri, atau harus pergi." Tapi sebelum ia turun, ia berkata satu kalimat yang membuat semua tersentak. "Dan kalaupun saya cabut izin sewa, saya akan bangun di atas tanah itu tempat pelatihan usaha kecil untuk para pemuda dan pensiunan. Supaya yang dulu dianggap remeh, bisa bangkit dan dihormati." Ruangan sunyi. Tak ada yang berani berbicara. Tapi di dalam hati masing-masing, perasaan malu dan hormat bergumul menjadi satu. Dan itulah warisan sejati yang Pak Wiryo tinggalkan. Bukan tanah, bukan uang, tapi harga diri yang dibangun dari luka, dan kasih yang tak pernah diumbar. Kembali ke akar. 700 kata.
Beberapa hari berlalu sejak pernyataan Pak Wiryo di aula kantor. Suasana kantor berubah seperti taman sunyi yang kehilangan warna. Tak ada lagi canda berlebihan di pantry, tak ada suara tertawa menggelegar di lorong, dan tak ada yang meledek siapapun di depan gerobak. Gerobak Pak Wiryo tetap berdiri di tempat biasa, tapi kini tak lagi sepi. Setiap hari, justru banyak yang mengantre. Bukan hanya membeli, tapi juga untuk sekadar menyapa, minta maaf, bahkan mengobrol. Beberapa pegawai bahkan membawakan teh, tisu basah, atau topi lebar untuknya. Andra, satpam muda itu, kini menjadi semacam asisten tetap. Ia membantu mendorong gerobak, menyalakan api, dan bahkan ikut memotong tahu. Pak, kenapa dulu Bapak enggak bilang kalau Bapak pemilik tanah? Kenapa tetap jualan gorengan? Tanya Andra suatu sore saat mereka duduk di bangku semen dekat gerobak. Pak Wiryo menatap ke langit yang mulai jingga. Endra, aku ini anak dari orang besar. Tapi dulu, aku menolak jadi penerus usaha, karena merasa semua itu milik ayahku, bukan milikku. Aku mau hidup dari keringat sendiri. Ia menarik napas dalam. Tapi setelah ayah meninggal dan warisan jatuh ke tanganku, aku malah ragu. Aku trauma. Takut kekuasaan bikin aku sombong. Jadi, aku pilih jadi kecil. Jualan gorengan, keliling dari terminal ke terminal. Andra mendengarkan dalam diam. Tapi lama-lama, aku sadar. Rendah hati bukan berarti harus jadi rendah. Kadang, kita perlu berdiri, supaya orang tahu, harga diri itu bukan barang murahan. Sementara itu, di dalam kantor, Pak Budi tengah mengetik surat pernyataan resmi untuk Pak Wiryo. Ia, bersama tim legal, telah merancang skema pembayaran sewa berikut perpanjangannya, dengan bunga, penalti, dan hak pemilik tanah untuk menyewakan lahan ke pihak lain jika ingin. Tapi ada satu hal yang belum mereka duga. Malam itu, sebuah pengumuman dikirim oleh notaris via email resmi kantor. Dengan ini diberitahukan bahwa Bapak Wiryo Rahman telah mendaftarkan lahan kantor PT Sentra Niaga sebagai bagian dari proyek Rumah Kader Wirausaha Mandiri, sebuah inisiatif sosial nirlaba yang akan melatih dan membina anak-anak muda dan pensiunan agar mandiri secara ekonomi. Pak Budi berdiri dari kursinya. Tunggu, ini serius? Kita harus keluar. Timnya hanya terdiam. Di bawah surat itu, ada kalimat yang menyayat ego semua pegawai yang pernah menertawakan Pak Wiryo. Saya memilih mereka yang dulu dianggap tidak punya masa depan, karena saya tahu rasanya jadi orang yang tidak dipercaya. Hari Jumat itu, Pak Wiryo berdiri di halaman kantor. Ia menatap bangunan itu untuk terakhir kalinya sebagai tempat penuh tawa sinis dan kelalaian. Rina mendekat, membawa setangkai mawar. Pak, saya tahu ini nggak cukup. Tapi, terima kasih karena sudah ngajarin kami pelajaran hidup yang nggak bisa kami beli. Pak Wiryo tersenyum. Pelajaran hidup itu seperti minyak goreng. Mbak, harus dipanaskan dulu, baru bisa digunakan. Kalian sudah melewati apinya. Sekarang tinggal bagaimana kalian memanfaatkannya. Dimas ikut datang, menunduk dalam. Saya nyesel, Pak. Waktu saya dulu ngeledek, saya pikir Bapak nggak akan pernah tahu. Tahu, jawab Pak Wiryo tenang. Tapi saya lebih pilih diam. Karena waktu dan cara Tuhan membalas selalu lebih tepat. Hari itu, kantor resmi mengemasi barang-barang mereka. Gedung itu akan direnovasi, dijadikan pusat pelatihan UMKM, kios usaha kecil, dan ruang baca bagi masyarakat desa sekitar. Sebagian besar pegawai pindah ke kantor cabang lain. Dan di halaman tempat gerobak itu dulu berdiri, akan dibangun sebuah kedai sederhana bernama Warung Wiryo. Bukan sekadar tempat makan, tapi simbol kebangkitan orang kecil yang diam-diam berdiri di atas tanah besar. 6 bulan telah berlalu sejak kantor PT Sentra Niaga angkat kaki dari tanah itu. Kini, bangunan itu telah berubah wajah. Bukan lagi tempat orang berdasi berseliweran sambil memandang rendah tukang gorengan, melainkan menjadi pusat karya mandiri Wiryo Rahman, sebuah ruang terbuka bagi siapapun yang ingin belajar berdagang, beternak, memasak, menjahit, atau bahkan sekadar membaca buku dengan tenang. Setiap Jumat,
Aula utama ramai oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru saja pensiun. Mereka duduk menyimak materi dari para mentor muda. Di pekarangan belakang, pemuda-pemuda desa mencoba alat sablon digital, belajar produksi makanan kemasan, dan bahkan berlatih berbicara di depan kamera. Dan di tengah semua itu, duduk Pak Wiryo, kini mengenakan kemeja bersih dan rompi coklat sederhana. Ia tidak lagi menggoreng, tapi setiap kali ada anak muda baru yang datang, ia menyambut mereka sendiri. Masih dengan senyum yang sama, hangat, tenang, dan bersahaja. Andra, yang dulu satpam, kini menjadi kepala operasional pusat pelatihan itu. Ia berseru di hadapan peserta baru pagi itu. Dulu saya cuma jaga pagar. Tapi orang yang saya jaga, ternyata lebih berharga dari semua yang saya kira. Beliau bukan cuma pemilik tanah, tapi pemilik semangat. Semua bertepuk tangan. Tapi di antara hadirin hari itu, ada dua tamu yang datang diam-diam dan duduk di barisan belakang, Pak Budi dan Rina. Mereka datang bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai murid. Keduanya kini merintis usaha kecil. Rina membuka toko kue rumahan, dan Pak Budi jadi konsultan lepas untuk UMKM. Saat acara usai, mereka mendekati Pak Wiryo yang sedang duduk di teras belakang, menatap kebun kecil yang ditanami cabai dan tomat. "Pak," sapa Pak Budi pelan, suara lirih. "Kami cuma mau bilang, terima kasih." Pak Wiryo menoleh, wajahnya lembut. "Kalian baik-baik." "Pelan-pelan, Pak," jawab Rina sambil tersenyum malu. "Masih belajar dagang dari bawah." Pak Wiryo tertawa kecil. "Bagus. Belajar dari bawah. Membuat kita tahu cara berpijak." Pak Budi duduk di sampingnya, terdiam sejenak. "Saya masih ingat kata-kata Bapak saat rapat mediasi itu. Tentang menghormati orang kecil. Dan sekarang kalian tahu," sahut Pak Wiryo tenang, "bahwa tidak ada orang yang benar-benar kecil di dunia ini. Hanya kita yang terlalu sibuk menilai orang dari sepatunya, bukan dari langkahnya." Rina menunduk, menahan haru. "Kalau boleh jujur, Pak, saya malu sekali waktu tahu siapa Bapak sebenarnya. Tapi saya juga bersyukur. Kalau tidak, saya mungkin tidak pernah tahu cara minta maaf yang sebenarnya." Pak Wiryo tersenyum, lalu berkata pelan, "Tanah ini pernah dibangun dengan sombong, tapi juga pernah diinjak dengan tulus. Maka saya kembalikan ia pada fungsinya, tempat orang belajar berdiri." Hari itu langit cerah, angin berembus lembut, seolah membawa aroma gorengan masa lalu dan semangat baru yang lebih harum dari apapun. Malam harinya, Andra masuk ke ruangan kerja Pak Wiryo untuk mengantar dokumen donatur baru. Saat ia hendak pergi, matanya tertumbuk pada lukisan tua yang baru digantung di dinding belakang. Lukisan itu menggambarkan seorang lelaki muda berdiri di depan gerobak gorengan, mengenakan jas mewah, dengan senyum kecil. "Pak, itu siapa?" tanya Andra heran. Pak Wiryo mendekat, menatap lukisan itu lama. "Itu saya, 25 tahun lalu. Waktu saya masih jadi direktur sebuah perusahaan real estate." Andra terdiam. "Bapak dulu direktur?" Pak Wiryo mengangguk. "Saya pernah di atas, sangat tinggi. Tapi saya juga pernah jatuh sangat dalam. Saat semuanya hancur, saya kembali ke jalan. Jualan gorengan, bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin mulai dari nol. Dan dari nol itu, saya akhirnya kembali menemukan yang paling berharga, makna." Andra terdiam, merinding. Hari itu, ia menyadari satu hal penting, bahwa kadang, orang yang terlihat paling sederhana adalah mereka yang diam-diam memiliki dunia yang lebih luas dari yang bisa kita bayangkan.